Selamat sore sahabat kebenaran yang dikasihi Tuhan. Kita kembali di selamat datang di channel Facebook Live channel GBI Agrafe dalam program kesayangan kita, Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Nah, episode kali ini sudah masuk ke episode ke-25 dan program ini membahas berbagai topik kekristenan dari secara sistematis dan tentunya Alkitabiah. Dan bersama saya, Henry, dan narasumber kita, Dr. Stephen Liao. Selamat sore. Ya. Dr. Stephen. Selamat sore, moderator, Bapak Henry, dan juga segenap pemirsa dari Facebook Live, Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Ya, apa kabar sore ini? Baik, ya. baik. Ya, Dr. Stephen ini adalah gembala dari Jemaat GBI Agrafe Sunter, Jakarta, juga dekan dari Grafe International Theological Seminary. Dan untuk topik kali ini kita membahas topik yang sangat menarik, Dr. Stephen, yaitu bisakah Anda berbicara dalam bahasa roh? Wow, topik yang sangat menarik, saudara. Dan mungkin terkait dengan topik ini, mungkin banyak sahabat kebenaran yang masih bertanya, ya sebenarnya secara terminologi itu yang benar bahasa roh atau bahasa lidah, karena kita tahu bahwa di Alkitab King James Version dikatakan speaking in tongues. Dan juga mungkin banyak yang juga bertanya bahwa setelah kita diselamatkan, Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Apakah Roh Kudus akan membuat kita berbahasa roh begitu? Dan juga apakah sekarang masih eksis gitu bahasa roh, karena bahasa roh itu merupakan satu alat pewahyuan pada zaman Perjanjian Baru. Sedangkan ketika Alkitab sudah jadi kanon tertutup, pewahyuan selesai. Apakah itu masih eksis? Dan semuanya itu akan dikupas dalam episode kali ini. Dan apabila sahabat kebenaran memiliki pertanyaan, tanggapan, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook Anda. Dan nanti pada saat sesi tanya jawab, Anda bisa live di WA live call interaksi dengan kami di nomor 0811 9222 313. Baik, saya persilakan Dr. Stephen untuk memberikan pemaparannya bagi kita semua. Baik, ya, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat siang dan siang menjelang sore bagi kita semua. Seperti yang tadi sudah diintroduksikan di awal acara kita barusan, bahwa topik kita hari ini adalah di judulnya, bisakah Anda berbicara dalam bahasa roh, begitu ya. Dan topik yang sangat menarik sekali. Dan sebelum kita berlanjut, ada satu hal yang saya ingin sangat-sangat tekankan, begitu, yaitu bahwa judul acara kita adalah Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Oleh karena itu, yang kita selidiki di sini adalah kebenaran. Dan Anda tahu bahwa kalimat belilah kebenaran dan jangan menjualnya ini terdapat di mana? Ya, tentu terdapat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Dan itu berarti kebenaran yang kita maksud tentu adalah kebenaran absolut, bukan kebenaran relatif, melainkan kebenaran absolut yang terdapat di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Gitu. Saya mengutarakan hal ini karena supaya kita tidak lari sana-sini atau debat tidak ada akhirnya, dan kemudian banyak opini sana, opini sini, maka kita harus memiliki suatu standar terlebih dahulu. Suatu standar dengan apa kita akan menjawab ini, gitu. Dan yang benar adalah kita harus membakukannya, atau kita harus mendasarkan segala suatu pembahasan kita ini hanya kepada firman Tuhan saja, kepada Alkitab, begitu. Sangat menggoda sekali bagi kita untuk menjawab banyak hal itu dari sisi pengalaman pribadi, atau sesuatu yang bersifat subjektif. Ya. Dan kalau Anda tanya ini kepada 100 orang, apakah Anda bisa berbahasa roh? Mungkin Anda akan mendapat 100 macam jawaban. Ada yang bilang, oh ya, saya bisa.
Ya, ada yang bilang mungkin kadang-kadang, ada yang bilang oh nggak ada lagi, gitu ya. Ada yang bilang oh dulu saya bisa, sekarang nggak bisa, atau terbalik, dulu nggak bisa, sekarang bisa, ya. Dan bisa saja ada 1001 jenis macam jawaban, gitu. Karena semuanya didasarkan kepada pengalaman subjektif, gitu. Nah, tidak berarti bahwa pengalaman subjektif manusia itu bukan sesuatu yang real. Ya, bisa saja kita mengalami sesuatu yang real, mengalami sesuatu yang kita rasa kita alami, tetapi kuncinya adalah kita harus selalu memakai firman Tuhan untuk menguji dan memahami pengalaman kita. Ya. Bukan sebaliknya, memakai pengalaman kita untuk memfilter apa yang mau kita terima dari Alkitab. Begitu. Itu salah. Alkitab adalah standarnya. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kebenaran, untuk memperbaiki kesalahan dan lain sebagainya. Jadi firman Tuhan ini bersifat korektif, bersifat standar. Sedangkan yang kita alami ini bersifat subjektif. Jadi seharusnya apa yang kita alami ini kita bawa di bawah terang firman Tuhan, kita cocokkan dengan firman Tuhan, lalu mau kita tafsirkan seperti apa. Begitu. Betul. Bukan terbalik. Kita pakai pengalaman kita sebagai standar, dan dari pengalaman kita itu kita bilang, ayat firman Tuhan ini nggak berlaku. Atau bagian firman Tuhan ini saya tidak mau terlalu peduli karena tidak sesuai dengan pengalaman saya. Wah, itu salah. Salah, ya. Misalnya, firman Tuhan berkata bahwa di Mazmur, ya macam-macam. Di Mazmur dikatakan orang bebal berkata tidak ada Allah. Ini contoh, ya. Orang bebal berkata tidak ada Allah. Oke, itu kita terima nggak sebagai kebenaran? Benar. Ya. Kalau kita terima sebagai kebenaran, lalu misalnya kita ketemu dengan seseorang ateis, dia bilang tidak ada Allah, tapi pinter sekali. Pinter argumentasi. Pinter, ya. Gelar akademisnya banyak. Jangan-jangan doktor, profesor. Mungkin kalau ngadu IQ sama kita kalah. Begitu. Jadi kita harus lihat bagaimana kita memahami ini, gitu. Kita harus memakai ayat firman Tuhan untuk menafsirkan pengalaman kita. Pengalaman kita kan kita ketemu orang yang misalnya pintar matematika, pintar fisika, pokoknya atau ada secara akademik pintar. Tapi dia bilang tidak ada Allah. Sedangkan Alkitab berkata yang bilang nggak ada Allah itu orang bebal. Orang bebal. Jadi yang mana yang mau kita tinggikan sebagai standar? Apakah firman Tuhan sebagai standar? Ataukah pengalaman kita? Oh, tapi ada loh saya ketemu orang yang pintar. Ya. Dia bilang nggak ada Allah. Gitu. Nah, di sini ini kita berbicara mengenai hal yang sangat filosofis, sangat mendasar sekali. Yang saya lihat banyak orang Kristen gagal untuk memahami. Yang mana yang menjadi standar, begitu. Pengalaman dia yang subjektif jadi standar, atau firman Tuhan jadi standar. Ya. Nah, saya katakan yang benar adalah firman Tuhan jadi standar. Sehingga firman Tuhan inilah yang kita pakai untuk menafsirkan pengalaman subjektif yang kita alami. Sehingga dalam kasus misalnya yang tadi katakanlah seorang profesor doktor yang ateis, ya kita bisa berkata bahwa firman Tuhan menyebut dia bebal, gitu. Dan bebal itu rupanya bukan berarti IQ rendah. Bebal bukan berhubungan dengan IQ, intelligence quotient. Ya. Tetapi bebal di situ berbicara mengenai ketumpulan rohani, ya. Ketidakberhikmatan. Karena hikmat beda dengan pengetahuan, hikmat beda dengan IQ dan lain sebagainya. Dan kita bilang bahwa wah kasihan orang ini. Gitu. Bukan lalu kita menjunjung dia karena dia hebat, dia pintar akademis dan sebagainya, tapi kita pakai firman Tuhan sebagai standar bahwa oh ternyata vonis Tuhan
adalah bahwa orang demikian bebal. Nah, ini semua sebagai background bagi kita untuk masuk ke topik kita, yaitu bisakah Anda berbahasa roh? Apakah Anda bisa berbahasa roh? Baik. Dan untuk itu, ya, saya mengajak kita melihat Alkitab. Karena tadi kita bilang kesepakatan kita, saya harap semua sahabat kebenaran tentunya setuju, bahwa kita akan memakai firman Tuhan sebagai standar tertinggi kita. Dan untuk itu kita harus melihat di manakah pertama kali di dalam Alkitab muncul fenomena bahasa roh, gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita cek, ya, tapi saya agak sedikit mendahului di sini. Sebenarnya tidak ada istilah bahasa roh di dalam Alkitab. Ya, tidak ada istilah bahasa roh dalam Alkitab yang asli, begitu, yang bahasa asli. Nah, memang kalau Anda buka Alkitab bahasa Indonesia, ada dipakai istilah bahasa roh, terutama di surat 1 Korintus. Nanti kita akan lihat bahwa itu adalah terjemahan yang tidak tepat, ya, yang salah boleh dibilang. Tetapi kali pertama, ya, fenomena yang dimaksudkan oleh bahasa roh itu, walaupun tidak ada istilah bahasa roh, terjadi ada dalam Kisah Para Rasul. Jadi coba kita buka terlebih dahulu Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua. Ya, saat Pentakosta, ya. Saat hari Pentakosta yang setelah kebangkitan Yesus. Dan sedikit informasi kepada pemirsa juga bahwa karena topik bahasa roh ini, dalam tanda kutip bahasa roh ini, topik yang luas, kita akan bagi menjadi minimal 2 kali pembahasan, ya. Jadi ada minggu ini, kemudian ada minggu depan. Dan minggu ini kita akan lebih berfokus kepada apa itu sebenarnya bahasa roh. Apa sebenarnya bahasa roh? Apa yang dimaksud bahasa roh? Atau memang jangan-jangan bahasa roh itu istilah yang kurang tepat, begitu kan? Lalu sebenarnya apa dan lain sebagainya. Nah, minggu depan, ya, nanti topiknya akan lebih difokuskan kepada apakah bahasa roh itu atau apapun nanti istilah yang akan kita temukan itu memang masih ada hari ini atau tidak. Gitu. Nah, jadi kita fokus ke apa itu sebenarnya bahasa roh, ya. Tapi seperti tadi saya katakan, sebenarnya istilah bahasa roh itu sendiri tidak ada. Itu suatu istilah yang salah. Nanti kita akan lihat. Tapi kita akan baca dulu dari ayat 1, ya, sampai dengan ayatnya yang ke-11. Oke, dan minta moderator kita untuk membantu membacakannya. Baik, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ya. Demikian firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tapaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Oke, baik. Jadi apa yang baru saja kita baca ini adalah peristiwa pada hari Pentakosta, dan pada saat itu ada turunnya Roh Kudus ke atas orang percaya pada waktu itu. Dan ini adalah kali pertama
terjadi fenomena bahasa ini. Ya. Dan kalau kita baca, kita perhatikan dari tadi dari ayat 1 sampai ayat 11, tidak kita temukan istilah bahasa roh. Ya, tidak ada kita temukan dalam istilah bahasa roh. Tetapi apa yang terjadi ada di ayat 4. Di sini ya. Selain fenomena-fenomena lain seperti angin yang keras, kemudian ada nyala api, ada lidah api di atas kepala masing-masing. Maka yang paling menonjol pada hari itu muncul di ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Gitu. Jadi inilah yang terjadi sebenarnya, yaitu berbicara dalam bahasa-bahasa lain, dalam bahasa-bahasa plural, jamak ya, dalam banyak bahasa. Gitu. Jadi mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Dan kalau kita lanjutkan di situ, kenapa mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain? Karena hari Pentakosta adalah salah satu dari 3 hari raya orang Yahudi yang Tuhan berikan. Dan dalam 3 hari raya itu, semua orang Yahudi seharusnya ngumpul di Yerusalem. Ya, jadi 1 tahun 3 kali, yaitu Paskah, Pentakosta, kemudian Hari Raya Pondok Daun. Dan aturannya Tuhan sebenarnya adalah bahwa semua orang Yahudi yang di atas 12 tahun laki-laki harus kembali ke Yerusalem atau beribadah ke Yerusalem selama hari raya, 3 hari raya itu. Gitu. Jadi pada hari raya Pentakosta banyak orang Yahudi yang tinggal di berbagai tempat di seluruh dunia waktu itu yang berziarah balik ke Yerusalem. Ya, jadi mereka ini adalah orang-orang yang sudah tinggal di tempat lain. Bukan tinggal di Yerusalem, bukan tinggal di Israel, bahkan ada yang dari Arab, dari Mesir, dari Roma, dan banyak lagi tempat yang tadi disebutkan. Dan mereka semua datang ke Yerusalem. Dan mereka datang ke Yerusalem ini, sebagian memang masih bisa bahasa Ibrani, mungkin yang agak tua. Ya. Sebagian dikit sekali mungkin bisa bahasa Ibrani, sebagian mungkin bahkan tidak begitu bisa bahasa Ibrani. Gitu ya. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah tinggal di wilayah lain. Walaupun mereka masih Yahudi dan masih balik lagi. Gitu. Nah, karena Tuhan ingin menyampaikan ya, pesan tentang Injil, tentang kabar baik kebangkitan Yesus Kristus kepada orang-orang yang datang inilah, maka Roh Kudus pada waktu itu memberikan ya, murid-murid pada waktu itu kemampuan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Ya. Jadi kalau kita baca perikop ini dengan apa adanya, dengan tegas dan dengan serius, maka kita akan mendapatkan apa sih fenomena yang terjadi pada hari Pentakosta, yaitu murid-murid yang tadinya orang-orang Galilea dikatakan. Ya, di ayat 7, orang-orang Galilea, memang kebanyakan pengikut Yesus waktu itu orang dari Galilea. Betul. Nah, orang Galilea ngomong apa? Mereka ngomong Ibrani, aksen Galilea. Aksen Galilea. Jadi orang Ibrani pun, orang Yahudi pun waktu itu terbagi 2. Ada yang wilayah utara, Galilea, wilayah selatan, Yudea. Nah, yang Yudea ini ibu kota, Yerusalem. Dan mereka sering menganggap rendah orang yang di utara, ya, yang di Galilea. Gitu ya. Dianggap orang dusun lah, begitu. Orang deso. Gitu ya. Dan mereka punya logat tersendiri. Jadi cara ngomongnya ya walaupun sama-sama bahasa Ibrani tapi punya ini logat Galilea, logat K. Sampai-sampai Petrus sempat ya waktu dia menyangkal Tuhan Yesus, kita ingat pada malam itu, dia kan hampir ketahuan ya gara-gara dia punya logat Galilea sampai dia sumpah-sumpah segala macam ya. Sayang sekali. Dan ini orang-orang Galilea. Tetapi mereka bilang ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, katanya. Lalu didaftarkanlah dari ayat 9, 10 sampai 11 dari wilayah mana saja orang yang datang pada waktu itu. Dan kalau Anda hitung dengan teliti, ada 15 nama daerah yang disebut. Ya. 15 nama daerah. Banyak Partia, sekali. Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, ya, Asia di sini maksudnya Asia kecil, ya. Frigia, Pamfilia, sudah 10, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berteriak dengan Kirene, Roma,
Ya. Kemudian Kreta dan Arab di ayat 11. Betul. Jadi ada 15 nama daerah yang mewakili ya, orang Yahudi yang sudah tersebar kemana-mana. Mereka punya bahasa mereka masing-masing. Kalau orang Roma yang ngomong Latin pada waktu itu. Yang tinggal di Mesir, mereka ngomong bahasa Mesir. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Yang tinggal di Arab, ya dia ngomong bahasa Arab. Ya. Jadi macam-macam. Dan mereka ngumpul, dan tiba-tiba, ya rasul-rasul dengan murid-murid yang lain, mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa itu tanpa pernah belajar. Tanpa penerjemah. Ya, memang langsung ngomong bahasanya, begitu. Nggak usah diterjemahkan lagi. Karena orang-orang ini ngerti. Ngerti ya tanpa ya, jadi mereka bisa langsung ngomong. Inilah yang terjadi pada hari Pentakosta, gitu ya. Dan inilah yang disebut sebagai karunia bahasa sebenarnya. Ya, karunia bahasa-bahasa. Nah, tadi saya sempat di awal berkata bahwa tidak ada istilah bahasa roh sebenarnya dalam bahasa asli. Nah, mungkin ada yang berkata bagaimana dengan di 1 Korintus? Coba kita buka sekarang ya. Jadi Kisah Rasul pasal 2 itu adalah fondasional atau dasarnya, gitu ya. Karena pertama kali terjadi. Seringkali di dalam Alkitab, ketika sesuatu pertama kali terjadi, itu adalah fondasi, dasar. Dan yang berikut-berikutnya itu harus kita bandingkan ke yang pertama, ya. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya pernikahan. Ya, pernikahan paling dasar di Alkitab ada di mana? Taman Eden. Nah, tentu di kitab Kejadian. Ya. Kejadian pasal 2, di situ Adam menikah dengan Hawa. Nah, dan di situ Tuhan menyatakan pernikahan yang ideal itu seperti apa. Nah, belakangan kita ada baca memang. Banyak lagi pernikahan dalam Alkitab yang aneh-aneh. Ada yang bahkan Salomo katanya punya berapa? 700 istri, 300 gundik gitu. Ya. Sampai 1000. Wah, gitu. 1000, ya. Tapi bukan itu pernikahan yang Tuhan inginkan. Itu adalah penyimpangan belakangan. Ya. Penyimpangan nih, ya. Nah, yang asli yang Tuhan mau adalah yang di Taman Eden. Gitu. Itulah ayat fondasional, itu pertama kali pernikahan dinyatakan. Sama dengan masalah bahasa ini, karunia berbahasa. Yang fondasional, yang mendasar, yang perlu menjadi basic bagi semua orang adalah di Kisah Rasul pasal 2. Begitu. Itu pertama kali Roh Kudus diturunkan, mereka tiba-tiba dapat karunia, ya, dan karunia itu adalah mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang tadinya mereka tidak pelajari. Nah, itu harus menjadi dasar. Nah, di 1 Korintus memang karunia ini dibahas lagi, tapi di 1 Korintus itu terjadi penyimpangan sebenarnya. Jadi Paulus menulis surat 1 Korintus untuk mengoreksi ya, banyak kesalahan yang terjadi di jemaat Korintus. Dan itu dalam banyak hal. Mereka ada salah masalah disiplin jemaat, mereka ada salah masalah perpecahan dalam jemaat, mereka ada salah masalah perjamuan Tuhan, dan mereka juga salah masalah karunia-karunia termasuk dalam bahasa lidah. Ya, atau karunia berbahasa-bahasa begitu. Dan salah satu kesalahan mereka adalah mereka ngesok pakai karunia mereka dan berebutan, show off begitu ya, berebutan dan sembarangan jadinya. Dan Paulus marah. Paulus marah sehingga Paulus bilang semuanya harus teratur. Ya, harus teratur. Nah, coba kita lihat sekarang. Mereka akan bilang, ya, ini ada karunia berbahasa lidah katanya. Ya, misalnya kita buka mulai dari pasal ini ya, 12. pasal 12 ayat 10. Coba kita lihat, boleh tolong dibaca. Baik, Kisah 1 Korintus 10 dan 11 ya. 1 Korintus 12 ayat 10 dan 11 demikian firman Tuhan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Baik. Nah, jadi kita melihat di sini
ada orang berkata, nah bukankah ada istilah bahasa roh di sini, di ayat 10 kan? Kalau kita tadi Anda perhatikan di tengah-tengahnya, kepada yang seorang katanya, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, saya katakan di sini, terjadi kesalahan sebenarnya, di mana di dalam bahasa aslinya tidak ada kata roh di situ. Jadi saya akan bacakan bahasa asli di sini. Saya ambil dalam Alkitab ya, bahasa Yunani, dan saya akan bacakan. Dikatakan alo de energemata dunamon, katanya ya. Jadi kepada yang seorang dia memberikan karunia untuk ini mukjizat gitu. Alo de profeteia, kepada yang lain dia kasih nubuat. Alo de, alo itu yang lain ya. Alo de diakriseis pneumaton. Nah, diakriseis pneumaton ini membedakan roh, berbagai roh. Jadi kata roh dalam bahasa Yunani adalah pneuma. Ya, jadi diakriseis pneumaton, membedakan macam-macam roh. Nah, kemudian alo de kepada yang lain lagi, katanya, hetero katanya, hetero de genegloson. Genegloson. Jadi genegloson itu berarti bermacam-macam bahasa sebenarnya, ya. Bermacam-macam bahasa, dan diterjemahkan di sini berkata-kata dalam bahasa roh, tidak ada kata roh. Roh itu ada di yang sebelumnya, untuk membedakan macam-macam roh itu ada roh di situ, kata pneuma. Ya. Tetapi kemudian kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh itu tidak ada. Sebenarnya mestinya kepada yang lain yang memberikan bermacam-macam glosa, ya, gloson. Jadi glosa itu apa? Glosa itu adalah literalnya lidah, tetapi bisa juga artinya bahasa. Gitu, ya. Karena memang lidah itu mengucapkan bahasa. Ya, pakai untuk mengucapkan bahasa gitu ya. Bahkan dalam bahasa Inggris, tongue itu bisa berarti bahasa. Yeah. Ya, kalau kita bilang mother tongue itu berarti bahasa ibu kita. Bahasa ibu kita. Ya. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, mestinya dikatakan adalah berkata-kata dengan berbagai bahasa, berbagai-bagai bahasa. Dan ini konsisten. Kalau Anda baca nanti ya di pasal 13, di pasal 14, setiap kali ada kata bahasa roh di situ, itu dalam bahasa aslinya tidak ada kata roh sebenarnya. Nah, kalau kita sudah memahami istilah yang tepat, maka kita mulai bisa menjawab, apakah Anda bisa berbahasa roh? Nah, kalau orang bertanya begitu pada saya menjawab lagi, apa yang dimaksud dengan bahasa roh sebenarnya? Yeah. Gitu kan? Bahasanya roh yang mana dulu? Gitu. Betul. Roh yang mana ini bahasa roh? Gitu. Alkitab tidak ada bicara soal bahasa roh. Gitu. Alkitab ada berbicara mengenai karunia untuk berbicara dalam bahasa-bahasa. Begitu. Dan kalau ditanya apakah saya bisa bicara dalam bahasa-bahasa, jawabannya bisa, dalam pengertian saya bisa beberapa bahasa. Yeah. Saya bisa bahasa Indonesia, Yeah. saya bisa bahasa Inggris, ya. Yeah. Saya bisa bahasa Yunani, Ibrani, walaupun pasif, ya, hanya dalam konteks membaca Alkitab misalnya. Saya bisa mungkin bahasa Chinese sedikit-sedikit, gitu ya. Jadi saya bisa berbicara dalam bahasa-bahasa, tetapi ini beda dengan karunia. Betul. Karunia bahasa-bahasa berbeda. Saya tidak punya karunia berbahasa-bahasa. Karena apa? Karunia bahasa-bahasa itu berarti tidak pakai belajar, Tuhan kasih langsung. Iya, pasalnya kita perlu belajar sendiri. Nah, sedangkan semua bahasa yang tadi saya sebut yang kebetulan saya bisa, ya, itu memang saya dapatkan secara alami, natural, entah karena memang bahasa ibu saya seperti saya lahir di Indonesia, ataukah saya belajar, ya. Belajar bahasa-bahasa tersebut. Ini berbeda dengan Petrus dan teman-teman pada hari Pentakosta. Makanya orang semua bingung. Ini orang Galilea, logat Galilea, tiba-tiba ngomongnya seperti itu, gitu ya, ngomongnya seperti itu. Nah, jadi
kita melihat ini adalah apa yang Alkitab katakan. Dan ya, maka kita bandingkan dengan apa yang sering diklaim sebagai bahasa roh pada hari ini. Ya, orang sering mengklaim bahasa roh, ya, di gereja-gereja tertentu orang katanya berbahasa roh, gitu ya. Nah, sekali lagi, ketika kita memakai terminologi yang salah, maka bisa timbul konsep-konsep yang salah. Betul. Terminologinya sudah salah gitu. Bahasa roh katanya. Jadi dia pikir karena dalam konsep dia sudah terpatri bahasa roh itu seperti apa, mungkin karena dia lihat contoh orang lain ya atau lain sebagainya, sehingga apa yang terjadi ya adalah dia punya konsep mestinya seperti ini. Sehingga yang terjadi apa? Yang hari ini banyak diklaim bahasa roh. Dia mengeluarkan suara-suara yang tidak ada aturannya. Tidak jelas. Tidak jelas, begitu kan? Tidak dimengerti. Dengan suku kata yang kayak dicampur aduk gitu. Kayak kita Mungkin ngambil seperti orang baca mantra. Ya, kayak kita ngambil apa ya? Ngambil kamus, dipotong-potong per suku kata di blender. Iya. Gitu kan? Wah, entah dadu baru gitu, ya. Macam-macam gitu ya. Jadi wah, orang bilang ini bahasa roh. Begitu. Tapi apakah itu yang terjadi pada hari Pentakosta? Bukan. Kalau itu yang terjadi hari Pentakosta, mereka nggak ada yang ngerti. Ya. Tetapi pada hari Pentakosta, orang yang pendatang-pendatang ini ngerti semua. Malah kaget. Loh kok dia ngomong bahasa saya? Begitu. Tanpa belajar lagi. Tanpa belajar lagi. Begitu kan? Nah, sedangkan yang terjadi hari ini bukan bahasa. Ya. Nah, mungkin ada orang berkata, "Weh, tunggu dulu Pak Steven. Coba kita buka 1 Korintus 14 misalnya. Ini katanya nggak ada yang ngerti." Waduh. Nah, coba kita buka. Ini paling sering saya ketemukan pertanyaan seperti ini. 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang kedua misalnya. Saya akan bacakan ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, yang membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, mereka bilang, lihat nih. Ayat 2, siapa berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Katanya. Waduh, oke. Pertama, terminologi dulu, masalah terminologi. Tidak ada kata roh di sini, sekali lagi ya. Saya bacakan bahasa aslinya. Saya bacakan ya di dalam 1 Korintus 14, ayat yang kedua. Ya. Dikatakan, Hogar lalon glose. Ya, jadi gar itu sebab gitu ya. Hogar lalon glose. Jadi barang siapa yang berkata-kata dengan glose, dengan lidah. Ya. Barang siapa yang berkata-kata dengan lidah. Lidah itu tadi kita bilang apa? Bahasa. Bahasa. Ya. Nah, kalau dalam KJV, ya, dia tambahkan dalam cetak miring, karena dalam dalam Alkitab KJV, ketika dia menerjemahkan sesuatu dan dia merasa perlu menambahkan satu kata, tapi dia tahu katanya itu nggak ada dalam bahasa aslinya, dia cetak miring. Okay. Maksudnya ini untuk memuluskan pengertian, tapi sebenarnya kata ini nggak ada, gitu. Tapi untuk memuluskan pengertian, maka KJV menambahkan kata unknown. Ya, unknown. Maksudnya bahasa yang tidak dikenal. Ya, jadi kalau KJV dia terjemahkan begini. For he that speaketh in an unknown tongue. Jadi barang siapa yang berbicara dalam tongue ini apa? Tongue ini tadi bahasa. Ya. Barang siapa yang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, ya, maka dia bicara kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan,
yang dimaksud di sini bukanlah sembarangan ngucapin mantra atau istilahnya tadi ngaduk-ngaduk kosakata tadi itu, mengaduk-ngaduk suku kata gitu, babi sisa gitu, bukan. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah tetap berbicara dalam bahasa, cuman bahasanya tidak dikenal. Dan itu benar bagi siapapun yang pernah mencoba belajar bahasa baru. Ya. Kalau Anda tidak ngerti bahasanya, Anda bengong. Ya. Pernah nggak Anda misalnya masuk ke kerumunan orang, ya, atau di satu grup, tiba-tiba mereka semuanya ngomong bahasa apa Anda nggak ngerti? Ya Anda bengong aja di sana. Nggak nyambung. Iya memang nggak nyambung gitu. Anda bengong. Nah, makanya saya bilang tadi, apa yang tertulis dalam 1 Korintus sebenarnya adalah penyimpangan. Penyimpangan. Yang aslinya ada di dalam dalam Kisah Para Rasul. Di mana ada audiens yang orang bisa berbahasa lain, mereka ngomong dalam bahasa itu. Di Korintus itu kota di daerah Akaya, itu daerah Yunani. Jadi orang-orang di Korintus itu bisanya bahasa Yunani. Kalau misalnya ada yang ngomong dalam bahasa lain, yang unknown tadi itu, ya, misalnya ada yang dapat karunia, dia ngomong dalam bahasa Jepang misalnya. Iya. Ya, nggak ada orang Jepang di Korintus waktu itu. Ya, kalau Indonesia sih belum ada lah, gitu ya. Bahasa Indonesia kan ini, Sumpah Pemuda kan baru, masih jauh gitu. Ya. Atau ada orang ngomong bahasa mana gitu. Ya, bahasa Rusia ya juga ini belum sih sebenarnya waktu itu ya. Pokoknya ada orang ngomong bahasa apalah di situ ya, bahasa Mandarin misalnya. Ya, Cina sudah ada. Iya. Maka ya nggak ada yang ngerti gitu. Iya. Dan dia bicara sama Tuhan kalau gitu. Bicara sama Tuhan. Ya. Bicara sama Tuhan, manusia nggak ada yang ngerti. Tapi juga bukan ini kayak tadi itu sembarangan bunyi gitu, bukan itu yang dimaksud. Nah, yang Paulus tekankan di sini adalah salah kalau kalian ngomong nggak ada yang ngerti. Nah, itu maksudnya. Paulus bukan memuji mereka. Makanya banyak orang salah konsep di ayat 2. Dia baca ayat 2, 1 Korintus 14 ayat 2, dia kira inilah bahasa lidah atau bahasa roh. Bukan, Paulus sedang mencatat penyimpangan. Sekali lagi, penyimpangan terhadap bahasa roh, atau sebenarnya nggak ada istilah bahasa roh, penyimpangan terhadap karunia berbahasa ini, penyimpangannya saudara. Karena yang mestinya benar adalah orang mesti ngerti. Nah, ini penekanan Paulus. Anda baca terus di ayat 5 dan seterusnya. Ayat 5, aku suka bahwa kamu semua berkata-kata dengan bahasa nggak ada roh ya, dengan bahasa unknown. Ya, tetapi lebih dari itu supaya kamu bernubuat, Paulus bilang. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga dari orang yang berkata-kata dengan bahasa yang tidak dimengerti maksudnya. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi Paulus justru mau supaya ngerti, supaya dipahami. Ya. Dan kalau orang pada tidak paham, harus ada yang menerjemahkan. Anda baca terus ayat 6 dan seterusnya. Sehingga dia bilang bahwa penekanan Paulus seluruh pasal 14 ini adalah harus dimengerti. Jadi banyak orang Kristen salah ya, dia ambil 1 Korintus 14 ayat 2, dia kira oh ini bahasa roh itu seperti ini nih. Ya, nggak ada yang ngerti. Nah, itulah bahasa roh katanya. Gitu. Nomor 1 ya tidak ada bahasa roh ya, adanya karunia berbahasa. Ya. Nomor 2 bukan itu maksud Paulus. Paulus sedang menegur mereka justru. Dia nyindir mereka. Kok kamu ngomong nggak ada yang ngerti gitu. Cuman Tuhan yang ngerti. Ini sindiran sebenarnya. Iya. Ya. Mestinya ngerti yang lain dengan cara diterjemahkan. Ya. Sehingga kembali kita melihat fenomena yang terjadi hari ini di banyak tempat, yaitu orang mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak berartian. Nah, lalu ada lagi yang bilang begini, tapi itu juga bahasa loh, katanya. Mungkin kamu nggak ngerti aja bahasanya, gitu. Bukan, ya, bukan. Karena boleh direkam
Dites lah ini bahasa apa? Nggak ada. Tidak ada. Dan memang tidak mungkin ada. Karena bahasa itu, walaupun itu bahasa asing, dia pasti punya struktur. Punya grammar, punya struktur. Ya. Sedangkan yang terjadi itu tidak ada struktur, tidak ada grammar, dan diulang-ulang terus saja. Ya, dan sudah ditemukan oleh penelitian, orang yang gereja-gereja katakanlah di Amerika yang berbahasa Inggris, yang memunculkan fenomena ini, mereka memakai syllable atau suku kata yang mirip bahasa Inggris. Sedangkan yang di Indonesia, dia pakai syllable atau suku kata yang mirip bahasa Indonesia. Itu berarti sebenarnya itu buat-buatan dalam otak mereka, ya mereka mencampur adukan suku kata yang mereka sudah ketahui. Oke, saya rasa kita akan stop sampai di sini. Kita akan memberikan kesempatan untuk interaktif, ya. Dan memang saya bilang tadi ini topik yang panjang, tapi kita akan lanjutkan lagi. Ya, kita akan lanjut terus di sesi-sesi berikutnya, ya. Tapi kita